Selamat datang di video kami. Kami sangat senang Anda bergabung dengan kami hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang 5 investor swasta yang siap menanamkan investasi sebesar 6,49 triliun rupiah di Ibu Kota Nusantara, atau IKN. Ini adalah jumlah yang sangat besar dan menunjukkan kepercayaan yang tinggi terhadap proyek ini. Sebuah langkah besar dan berani di tengah masih adanya pro dan kontra pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Mengapa mereka tertarik? Apa yang membuat proyek ini begitu menarik bagi para investor? Apa saja proyek yang akan mereka bangun? Infrastruktur apa yang akan dibangun untuk mendukung pertumbuhan kota baru ini? Kita akan melihat lebih dekat proyek-proyek yang direncanakan dan bagaimana mereka akan mengubah wajah Kalimantan Timur. Dan bagaimana dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Apakah investasi ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi negara? Kita akan mengeksplorasi potensi dampak ekonomi dari proyek ini. Keputusan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur memang menuai beragam respon. Ada yang mendukung penuh, melihat ini sebagai peluang besar, sementara yang lain masih meragukan keberhasilan proyek ini. Ada yang optimis, ada pula yang skeptis. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa proyek ini telah menarik perhatian banyak pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Namun, di tengah perdebatan yang masih berlangsung, geliat pembangunan IKN mulai terasa. Proyek-proyek infrastruktur mulai berjalan, dan kita bisa melihat tanda-tanda awal dari kota baru yang sedang dibangun. Investor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, mulai menunjukkan minatnya. Mereka melihat potensi besar dalam proyek ini dan siap untuk berinvestasi. Video kali ini akan mengulas lebih dalam mengenai 5 investor swasta yang telah menyatakan komitmennya untuk berinvestasi di IKN. Kita akan melihat siapa saja mereka, apa yang mereka rencanakan, dan bagaimana mereka akan berkontribusi pada pembangunan IKN. Mari kita telah bersama apa yang membuat mereka tertarik dan bagaimana proyek-proyek ini dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di masa depan. Dengan memahami lebih dalam, kita bisa melihat bagaimana IKN akan berkembang dan membawa perubahan positif bagi Indonesia. Investor pertama yang akan kita bahas adalah Universitas Negeri Surabaya, atau yang kita kenal dengan UNS. UNS berencana membangun kampus baru di IKN, tepatnya di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIP. Luas lahan yang akan digunakan untuk kampus baru ini mencapai 2,19 hektar. Universitas Negeri Surabaya akan membangun kampus program studi di luar kampus utama, atau PSDKU, di lahan tersebut. Pembangunan kampus ini tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit. Estimasi nilai investasi untuk proyek ini mencapai 150 miliar rupiah. Pembangunan kampus PSDKU UNS di IKN ini direncanakan akan dimulai pada tahun 2025. Kehadiran kampus baru ini diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di IKN. Beralih dari dunia pendidikan, kita akan membahas sektor yang tak kalah pentingnya, yaitu pariwisata. Investor kedua yang akan kita bahas adalah dari sektor pariwisata, yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan IKN sebagai destinasi wisata unggulan. PT Makmur Berkah Hotel menyatakan minatnya untuk membangun sebuah hotel bintang 5 di IKN. Hotel ini diharapkan menjadi ikon baru yang menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Hotel ini akan berdiri megah di atas lahan seluas 2,04 hektar di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIP. Lokasi strategis ini akan memudahkan akses bagi para tamu negara dan wisatawan. Tidak tanggung-tanggung, hotel ini akan dibangun dengan standar internasional untuk memenuhi kebutuhan akomodasi para tamu negara dan wisatawan mancanegara. Fasilitas mewah dan pelayanan kelas dunia akan menjadi daya tarik utama. Nilai investasi yang digelontorkan untuk membangun hotel bintang 5 ini tidaklah kecil, yaitu mencapai 950 miliar rupiah. Investasi besar ini menunjukkan komitmen PT Makmur Berkah Hotel dalam mendukung perkembangan IKN. PT Makmur Berkah Hotel menargetkan pembangunan hotel ini dapat dimulai pada tahun 2025. Proses pembangunan ini akan melibatkan tenaga kerja lokal dan internasional untuk memastikan kualitas terbaik. Kehadiran hotel bintang 5 ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik IKN sebagai destinasi wisata baru di Indonesia. Dengan fasilitas yang lengkap dan lokasi yang strategis, hotel ini akan menjadi pilihan utama bagi wisatawan yang berkunjung ke IKN.
PT Citradel Group Indonesia, Townhouse dan kawasan terpadu di IKN. Investor selanjutnya datang dari negeri jiran, Malaysia. PT Citradel Group Indonesia, perusahaan asal Malaysia, juga tertarik untuk menanamkan investasinya di IKN. Mereka berencana membangun kawasan terpadu yang terdiri dari townhouse dan mixed-use building. Lahan seluas 2,17 hektar di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIP telah disiapkan untuk proyek ini. Nilai investasi yang digelontorkan untuk proyek ini sangat fantastis, mencapai 3,97 triliun rupiah. PT Citradel Group Indonesia menargetkan pembangunan townhouse dan mixed-use building ini dapat dimulai pada tahun 2025. Kehadiran kawasan terpadu ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hunian dan gaya hidup modern di IKN. PT Vitka Deli Food, kuliner Nusantara di IKN. Di tengah pesatnya pembangunan ibu kota negara IKN baru, kuliner Nusantara tidak ketinggalan ikut ambil bagian. Siapa bilang investor di IKN hanya perusahaan besar? Banyak usaha kecil dan menengah yang juga berperan penting dalam membangun ekosistem ekonomi di IKN. PT Vitka Deli Food, perusahaan kuliner, juga ikut meramaikan pembangunan di IKN. Mereka membawa cita rasa khas Nusantara ke tengah-tengah pembangunan kota baru ini. Mereka berencana membangun rumah makan Padang sederhana dan Momo Juice di IKN. Dua brand ini sudah dikenal luas di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri. Lahan seluas 0,35 hektar di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIP telah disiapkan untuk memanjakan lidah para pekerja dan penghuni IKN. Lokasi strategis ini diharapkan dapat menarik banyak pengunjung. Meskipun nilai investasinya tidak sebesar investor lain, yaitu 20 miliar rupiah, namun semangat dan dedikasi mereka tidak kalah besar. Kehadiran rumah makan Padang sederhana dan Momo Juice ini menunjukkan bahwa IKN terbuka untuk semua jenis usaha. Dari usaha kecil hingga besar, semua memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. PT Vitka Deli Food menargetkan pembangunan rumah makan Padang sederhana dan Momo Juice ini dapat dimulai pada tahun 2025. Proyek ini diharapkan dapat selesai tepat waktu dan memberikan kontribusi nyata bagi IKN. Kehadiran berbagai pilihan kuliner ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan dan memberikan warna baru bagi kehidupan di IKN. Dengan adanya berbagai pilihan makanan, para pekerja dan penghuni IKN dapat menikmati berbagai cita rasa Nusantara tanpa harus pergi jauh. PT Puri Persada Lampung, gedung perkantoran modern di IKN. Investor terakhir yang akan kita bahas adalah PT Puri Persada Lampung. Perusahaan ini berencana membangun gedung perkantoran modern di IKN. Gedung perkantoran ini akan berdiri di atas lahan seluas 3 hektar di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIP. PT Puri Persada Lampung telah menyiapkan dana sebesar 1,4 triliun rupiah untuk membangun gedung perkantoran ini. Pembangunan gedung perkantoran ini direncanakan akan dimulai pada Juli 2026. Kehadiran gedung perkantoran modern ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ruang kerja yang representatif di IKN. IKN, masa depan Indonesia. Itulah 5 investor swasta yang siap menanamkan investasi besar di IKN. Kehadiran mereka tentu saja menjadi angin segar bagi pembangunan ibu kota negara baru kita. Proyek-proyek yang akan mereka bangun diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru lainnya. Terima kasih telah menonton.